Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Pertemuan kita yang lalu sudah mulai berlatih bagaimana cara menghafalkan Al-Quranul Karim. Di pesantren kita Al-Ma'had, kita memiliki waktu tahfidz 4 kali dalam sehari semalam untuk Al-Quran dan 1 kali untuk hadis. Dari 4 kali, maka yang pertama kita mulai dari sebelum tidur. Sebelum tidur jam 9 malam, setelah muwajjah, setelah belajar bebas terarah terbimbing, namanya muwajjah, jam 9 malam kita kembali pegang mushaf. Usahakan memiliki mushaf Al-Quran yang berterjemah. Pada jam 9 malam itu menjelang kita tidur, maka cobalah buka. Sekarang kita buka surah Al-Bayyinah. Baca dengan tenang lafaznya kata per kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun, tidaklah, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab, wal musyrikin, maupun kaum musyrikin, munfakkin, berubah. Artinya mereka akan tetap kafir, tidak mau berubah, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti. Hatta, sampai, ta'tiyahum, datang kepada mereka, al-bayyinah, bukti. Bukti tersebut maksudnya adalah rasulun, datangnya seorang rasul, minallah, dari Allah, yatlu, membacakan, suhufan mutahharah, lembaran-lembaran suci, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat kitab-kitab yang berharga. Sampai di situ kita kemarin baca. Jadi usahakan paham apa yang akan kita hafalkan. Usahakan paham apa yang akan kita hafalkan. Kita anggap ini adalah bagian pertama, sehingga kalau kita ingin menghafal, bisa ini dijadikan satu bagian. Bagian berikutnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa, dan tidaklah terpecah belah, tidaklah berselisih. Anak baru letakkan di sini, yang terdekat tempatnya dari Buya. Jangan pernah anak baru duduk di belakang. Baik,
Sudah siap? Lanjut. Wa ma tafarraqa, dan tidaklah berselisih alladzina utul kitaba, orang-orang yang diberi Alkitab, illa kecuali min ba'di, setelah ma ja'athumul bayyinah, illa min ba'di ma, kecuali setelah ja'athumul bayyinah, mereka didatangi oleh al-bayyinah. Al-bayyinah tadi maksudnya rasulun. Artinya orang-orang ahli kitab, mereka mulai berselisih. Ada yang mukmin dan ada yang tidak mukmin, ada yang mukmin dan ada yang tetap kafir kepada Al-Qur'anul Karim setelah datangnya Rasul. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa ma umiru, dan mereka tidaklah diperintahkan, illa kecuali liya'budu, agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlisin, dengan mengikhlaskan, lahu, untuk Allah saja, ad-din, ketaatan, dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah, hunafa, secara lurus konsisten, wa yuqimus shalah, serta menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika, dan itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Sampai di situ. Ini kita anggap bagian kedua. Bagian ketiga yang terakhir adalah innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Inna, sesungguhnya, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin. Diulang lagi seperti tadi. Disebut orang kafir tuh zaman dulu jenisnya ada dua. Di waktu zaman Mekah disebut orang kafir, ya. Di zaman turunnya wahyu ada dua model. Yang pertama adalah ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang pernah mendapatkan Alkitab, Taurat dan Injil, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebut kafir. Wal musyrikin, dan orang-orang Arab yang tetap musyrik, tidak mau bertauhid kepada Allah azza wajalla. Maka ketika disebut orang-orang kafir itu konotasinya ada dua. Yang pertama adalah ahlul kitab, mereka yang sudah tahu ajaran Allah, Taurat dan Injil dari Nabi dan Rasul sebelumnya. Dan ada pula orang Arab yang dulunya jahiliyah, tidak tahu Alkitab, dan mereka tetap musyrik, tidak mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka disebut wal musyriki, orang-orang musyrik. Kedua jenis orang kafir ini fi nari jahannam khalidina fiha, di dalam neraka jahanam mereka menjadi penduduk neraka jahanam. Ulaika hum, mereka itu adalah syarrul bariyah. Syarru, terburuk. Al-bariyah, al-bariyah, manusia, makhluk yang melata di muka bumi. Ini orang kafir. Berikutnya tentang orang beriman. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal salih, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah manusia terbaik. Maka kita
kenalkan dengan manusia terburuk dan manusia terbaik. Manusia terbaik di muka bumi adalah orang beriman, manusia terburuk di muka bumi adalah orang kafir. Maka mukmin dan kafir selalu berlawanan, tidak mungkin bisa disamakan. Jazaohum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatu adn, surga-surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang memiliki sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, khalidina fiha abada, mereka menjadi penduduk surga tersebut selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridhai mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika, itu adalah liman, bagi orang yang khasyiyah, takut kepada Rabbahu, Rabb mereka. Anak-anak sekalian, jadi sebelum tidur itu kegiatannya jam 9, kita nih baca apa yang akan kita hafalkan besok, ya, baca aja, dibaca aja, nggak apa-apa, nggak pakai suara pun nggak masalah, nggak pakai suara. Jadi besok misalnya kita mau hafalkan surah Al-Bayyinah, ambil mushaf berterjemah, coba baca dan perhatikan maknanya kata per kata. Setelah kata per kata, maka kalimat per kalimat. Setelah kalimat per kalimat, ayat per ayat. Ulang lagi. Diharapkan dengan demikian, sebelum kalian tidur, dan posisinya gelombang otak pada saat itu sudah masuk pada gelombang, namanya gelombang theta. Gelombang theta di otak ini adalah ambang sadar dan setengah ngantuk begitu, gelir gitu. Itu nanti masuknya ke alam bawah sadar kalian, banknya hafalan itu kuat sekali. Nah, bisa diharapkan dengan demikian, begitu kalian bangun nanti tahajud, harapkan kenangan yang baru saja tadi malam itu kalian baca, itu tersimpan di sini di alam bawah sadar kalian, dan akan muncul ketika kalian menghafalkannya waktu tahajud. Nah, sekarang kita praktek tahajudnya misalnya bagaimana? Sudah wudu, apalagi bisa mandi malam tuh jam 3 malam kita bisa mandi misalnya, Masya Allah segar sekali ya, otak kita pun semakin menguat, kekuatan hafalan kita pun semakin menguat. Kenapa anak-anak sekalian? Pada jam 3, jam setengah 4, jam 4 pagi itu adalah saat dimana ozon, you know ozon, O-Z-O-N-E, ozon, ya, kodenya, simbolnya O3, bukan omega 3, O3, ozon. Ozon yang dari langit itu akan turun pada saat-saat itu. Fresh sekali kalau kalian mandi, segar badannya dan kuat badannya, tidak mudah loyo, tidak mudah ngantukan, kecerdasan kalian meningkat, daya tangkap kalian cepat, daya hafalan kalian kuat. Dicoba, tidak usah berpikir dingin. Dingin itu hanya ada dalam hayalan kita saja, kayaknya dingin. Begitu kita mandi, sudah selesai, seger, ger. Yang ada adalah seger, bukan kedinginan, tapi segar. Ya, ingat. Baik, singkat ceritanya, jam 3, jam setengah 4, Masya Allah, nazalatir rahmah. Allah, alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik, kita cerita tadi jam setengah 4,
jam 4 pagi kalian sudah mandi, sudah rapi, sudah bila perlu sudah pakai pakaian untuk sekolah. Sudah pakai pakaian untuk sekolah. Menunjukkan bahwa kalian betul-betul siap berjuang. Ya. Betul-betul kalian sudah siap berjuang thalabul ilmi. Singkat ceritanya jam 3:30 lah katakan kita sudah masuk masjid. Sholat sunnah dulu 2 rakaat yang ringan. Allahu Akbar. Kita pakai saja ayat-ayat atau surah yang sudah kita hafal selama ini. Anggap saja itu murajaah dari surah yang sebelumnya. Misalnya kita sudah hafal apa nih? Surah Al-Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra 'udhran aw nudhra innama tu'aduna lawaqi' fa idza an-nujumu tumisat wa idza as-samaa'u furijat dan seterusnya. Sudah sampai 2 rakaat, maka kalian duduk dulu untuk mulai menghafalkan. Ya. Untuk mulai apa? Menghafalkan apa yang akan kita hafalkan hari ini. Singkat ceritanya, kita mau menghafal surah Al-Bayyinah. Tadi malam sebelum tidur kan sudah kita simpan dalam bank memori kita. Namanya alam bawah sadar kita, ya. Nah, sekarang kita refresh, kita segarkan kembali ingatan yang tadi malam tuh. Nah, coba berlatih kembali menghafal, duduknya yang bagus. Ayo, duduknya yang bagus. Bagaimana duduk yang bagus? Tidak ada yang bungkuk. Kalian masih muda, jangan segera tua. Yang sudah tua saja pengennya tetap muda, ya. Jangan ada yang bungkuk. Yang bungkuk berarti tua. Ya. Siapkan mushafnya di depan mata. Ya. Baca betul-betul, dilihat tulisannya. Ya, jangan mentang-mentang gampang juz amma mah udah sering saya dengar gitu kan. Terus nggak dilihat, salah besar. Ya. Lihat fatu. Jangan bungkuk. Jangan sampai bacaannya seperti tadi sholat Jumat. Ya. Kenapa tadi sholat Jumat banyak salah, kebalik-balik? Ya. Nah, kenapa? Karena tidak, ketika kita proses menghafal, jangan suka tengok-tengok. Lam yakunil ladzina kafaru. Jangan fokus pada tulisannya. Ini kita sedang fotokopi, ya. Fotokopi. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemarin kita sudah sampai 3 ayat ya. Jadi sekarang kita ulang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Ulang sekali lagi.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Ulang sekali lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Tutup. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Istirahat dulu, tutup mushafnya. Pikirkan saja sambil hayalkan tuh tulisan tadi. Pakai ham-hama. Ham-hama. Terus masukkan. Ya, sekarang masuk pada ayat berikutnya, fase kedua. Perhatikan kembali mushafnya, jangan tolah-toleh. Ya, yang tolah-toleh harap tidak soleh. Takutnya tidak soleh. Dengerin. Ya, perhatikan komando. Lihat ayat keempat. Ya, matanya menuju ayat keempat. Sambil dibaca dengan keras. Ya, dibaca dengan keras, yang didengar oleh telinga, dari telinga masuk ke dalam hati. Ikuti. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Lagi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Lagi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tutup. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Baca berikutnya. Lihat lagi mushafnya, jangan kemana-mana matanya. Ikuti, perhatikan di sini ayatnya panjang dan mungkin kalau bacanya satu kali kita tidak kuat. Ya, maka wakofnya harus benar, jangan sembarang wakof. Ikuti Bu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Sama-sama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah
وذلك دين القيمة. Lagi, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. tutup. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sekali lagi. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Lagi. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sekarang dua ayat sekaligus dilihat kembali. Dilihat kembali. Jangan belagu. Lihat lagi tulisannya. Jangan sampai salah. Lihat, pantengin tulisannya. Baca. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sekarang kita sudah terfotokopi itu di kepala kita. Setelah wa ma tafarraqa wa ma umiru, wa ma tafarraqa wa ma umiru. Sekarang kita lihat lagi tapi dari awal. Lam yakun rasulun wa ma tafarraqa rasulun fiha. Lam yakun rasulun fiha. Lam yakun rasulun fiha wa ma tafarraqa wa ma umiru. Lam yakun rasulun fiha wa ma tafarraqa wa ma umiru. 5 ayat sekaligus bersama-sama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ulang sekali lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Anggap ini sampai di sini kita tadi udah capek ya. Singkat ceritanya kita tuh udah capek. Udah ada kali 15 menit dari tadi gitu ya. Pengen coba atuh 2 rakaat kita sholat. Coba. Jangan takut. Lupa-lupa tidak ada masalah. Namanya manusia pasti ada lupanya. Harus berani mencoba. Nah, kita kan ceritanya tadi udah ada di masjid ya. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Allahu Akbar. Ya. Terus rakaat kedua, balik lagi itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Al-Fatihah, lam yakunil ladzina kafaru min. Terus gitu. Semangat kalian. Sudah dapat 5 ayat. Sudah. Jadi ada variasi. Menghafal, sholat, membaca, tidak bosan. Mari kita dengarkan azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan. Kemudian Buya selesai, kita langsung sholat Isya sambil menunggu selesai hujan, dan kita sholat Isya langsung. Kemudian setelah itu kita makan malam. Ya, kita dengarkan azan Isya dulu. Sudah waktu azan? Tafadhal, azan dulu. Jangan kemana-mana dulu sebelum yang satu ini. Musta'idun antum? Musta'idun antum? Are you ready? Are you ready? Okay. Oke ya. Jadi kita sekarang memasuki tahapan hafalan yang ketiga. Yang ketiga ini tinggal 3 ayat. Innalladzina kafaru, innalladzina amanu jazaohum. Ingat tuh. Innalladzina kafaru, innalladzina amanu jazaohum. Innalladzina kafaru, innalladzina amanu jazaohum. Singkat ceritanya kita sudah menghafal berkali-kali itu. Ya, maka tinggal disatukan 3 ayat itu. Ayo, sama-sama. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah
innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khashiya rabbah. Ulang sekali lagi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khashiya rabbah. Sekali lagi, innal ladzina kafaru fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khashiya rabbah. Sekarang grand total, kalau kita ingat-ingat, lam yakun rasulun fiha wa ma tafarraqa wa ma umiru innal ladzina kafaru innal ladzina amanu jazaohum. Berapa ayat? Coba diurut sekarang. Lam yakun rasulun fiha wa ma tafarraqa wa ma umiru innal ladzina kafaru innal ladzina amanu jazaohum. Sekarang diam saja, hayalkan dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Lam yakun rasulun fiha wa ma tafarraqa wa ma umiru innal ladzina kafaru innal ladzina amanu jazaohum. Tek 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 tek. Udah itunya aja. Nah, singkat ceritanya, kita tadi kan baru 2 rakaat ya. Tadi kan baru 2 rakaat. 4 rakaat ya, tahajudnya sudah 4 rakaat. Ya, tadi masuk masjid 2 rakaat. Kemudian kita apa tuh? Menghafal sampai 15 menitan, 20 menit. Dapat 5 ayat doh. Terus kita sholat 2 rakaat. Sekarang kita sudah selesai 8 ayat. Harus berani. Ayo sekarang rakaat ke-5 dan 6. Ya, jadi tidak terasa tahajud kita sampai 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat. Tidak terasa. Nikmat. Ternyata dalam rentang waktu antara jam 4:30 sampai 4:30 menjelang azan, kita sudah selesai 1 surah. Allahu Akbar. Al-Fatihah sudah selesai. Mulai. Berani. Gak usah takut. Siapa yang ditakuti? Ya, gak usah ragu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Allahu Akbar. Terus masuk rakaat kedua, begitu lagi. Udah capek nih ceritanya, capek dah ya. Taruh PC-nya sambil tiduran. Ceritanya udah 4:30 nih, sebentar lagi azan. Ya. Tiduran. Gak apa-apa tidurannya begini nih. Ya, tidurannya begini. Nih, tidurannya begini caranya. Oh. Ya. Lah, bangun dah. Ya, udah dapat tuh, udah ngeliat. Seger bener, seger. Dapat 10 menit aja. Ya. Lepas. Yang tadi itu, ya, lepas. Dah, wudu lagi, wudu. Ternyata azan pertama. Kita witirkan, gitu. Kita witirkan artinya kita ganjilkan. Sholat yang tadi kita lakukan sudah 6 rakaat, diganjilkan. Mau 3 rakaat, ganjilnya boleh. Mau 1 rakaat, boleh. Kalau 6 ditambah 3 jadi berapa? 9 rakaat. Nah, setiap rakaatnya tuh Al-Fatihah terus Al-Bayyinah. Al-Fatihah, Al-Bayyinah. Al-Fatihah, Al-Bayyinah. 3 rakaat misalnya. Bagus. Jadi murojaahnya begitu. Nanti begitu sudah sholat subuh, zikir pagi, kita setor hafalan paling awal. Duduk paling depan. Ya. Musyrifnya siapa yang mau mencatat setoran kita paling depan. Setor ustazah misalnya, setor ustaz, ana mau setor, ya udah siap kasful mutabaahnya, lancar, selesai, udah. Jangan pergi, anak kan udah selesai. Jangan, ulang. Sebisa mungkin mengulang satu hafalan itu 40 kali kalau mau menetap hafalannya. Jadi kita maju pertama kali, kemudian kita mengulang. Ya mampunya misalnya di dalam satu majelis, satu kali duduk tuh 10 kali. Oke, gak masalah. Kita ulang 10 kali. Setelah itu bel, jam 6 pagi bel, kita sarapan, segera sarapan. Ya, segera sarapan pagi. Jangan dilambat-lambat. Jangan dibiasakan tidak tepat waktu. Anak-anak sekalian, salah satu kunci sukses adalah tepat waktu. Islam ini agama yang mengajarkan ketepatan waktu. Kalau kalian tidak tepat waktu, bukan pada waktunya, melakukan apa saja bukan pada waktunya, itu alamat kegagalan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariah kepada hambanya dalam banyak hal
itu mengajarkan kepada kita ketepatan waktu. Sholat pada waktunya. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang sholat? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salat, sesungguhnya salat, kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, merupakan kewajiban yang berbatas waktu atas orang-orang beriman. Makanya kalau seandainya kita sholat belum waktunya, diterima tak? Tak diterima. Kalau seandainya sudah lewat waktunya, nih waya gini udah azan isya, dia mau sholat maghrib, enggak diterima. Belum waktunya subuh, jam 4 udah sholat, ana mau sholat duluan, hebat, paling duluan. Hebat apanya? Enggak diterima. Dulu di zaman Nabi SAW ada sahabat yang punya gagasan. Ingat gak Buya pernah cerita tentang kurban? Punya ide, Idul Adha kali ini daging kurban yang dimakan oleh kaum muslimin pertama adalah daging kurbanku. Akhirnya dia sembelih sebelum sholat Idul Adha. Begitu sudah selesai sholat Idul Adha, Nabi SAW melihat, ini kambing siapa sudah disembelih? Kata orang yang punyanya, ana ya Rasulullah, kenapa sudah kau sembelih? Belum sholat Idul Adha. Saya pengen Idul Adha kali ini yang dimakan oleh kaum muslimin adalah daging sembelihanku. Apa akhirnya? Kata Nabi SAW, beliau jadinya khutbah lagi. Man zabaha qabla shalah falyazbah syatan makanaha. Barang siapa yang sudah menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka sembelih lagi satu kambing sebagai gantinya. Berarti yang tadi itu tidak diterima. Karena bukan pada waktunya, maka tidak diterima. Anak-anak sekalian, terutama anak-anak baru, dengarkan ya, terutama anak baru. Di Al-Mahad ini kalian diajari tepat waktu. Makan pada waktunya, sholat pada waktunya, tidur pada waktunya, jajan pada waktunya, masuk kelas pada waktunya. Jangan waktunya tidur makan, waktunya makan tidur. Teman-temannya pada makan, anak tidur aja dah, ntar aja makannya, tidur dia. Teman-temannya udah waktunya tidur, dia bangun, datang ke dapur. Mak, makan mak. Ini sekarang belum tank komando. Kalau nanti sudah tank komando, apa kata mak-mak di dapur? No time for eating. Gak ada waktu untuk makan-makan sekarang, tidur. Ditolak nanti oleh mak-mak itu, ya. No time for eating. Gak ada eating sekarang, tidur, ya. Sleeping, bukan tidur, bukan makan ya, tapi sleeping. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah cukup pelajaran kita malam hari ini, dan kita menuju sholat isya. Kita cukupkan dulu kajian kita. Ya akhwat, nanti setelah ini kembali ke masjidnya, ke musolanya di belakang. Kemudian kita segera mempersiapkan diri untuk sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya langsung makan, ya. Setelah makan, maka tidak ada atau ada acara malam ini? Tidak ada. Mana panitia bom? Apa acaranya malam ini?
Saya nggak mau nanya Saladin. Jawabannya suka menyesatkan. Kalau akhwat apa acaranya setelah Isya? Baik. Kalau tidak ada, berarti malam ini Buya liburkan dulu. Tapi harus dipraktekkan yang tadi itu jam 3, setengah 4 bangun. Praktekkan seperti tadi, ya. Baik. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.